Bagian pertama disebut qalilun. Bila terkena najis secara otomatis menjadi air yang mutanajis, atau mustakmal ditambah mutanajis. Demikian juga ketika mencapai ukuran 2 kolah atau lebih dan tidak terjadi perubahan warna, berdiameternya 1 dirok dan tingginya 2,5 dirok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Air adalah salah satu alat terbaik untuk melakukan toharoh. Secara hukum, air dibagi menjadi 4 bagian, bahkan 5 bagian. Namun secara jumlah, air dibagi menjadi 2. Bagian pertama disebut qalilun, kedua katsirun, air sedikit dan air yang banyak. Yang dimaksud qalilun adalah air yang kurang dari 2 kulah. Yang dimaksud dengan katsirun adalah air yang mencapai ukuran 2 kulah atau lebih. Perbedaan jumlah antara qalilun dan katsirun ini juga mengakibatkan terjadinya perbedaan hukum. Air yang sedikit bila terkena najis secara otomatis menjadi air yang mutanajis, meskipun warnanya tidak berubah atau rasanya atau baunya tidak berubah. Sementara air yang banyak bila mana terkena najis tidak akan menjadi air mutanajis kecuali bila terjadi perubahan warna atau bau atau rasa. Demikian juga tentang mustakmal. Ketika kita bersuci menggunakan air yang sedikit dengan cara dicelupkan, maka air yang sedikit ini menjadi mustakmal. Dan berbeda dengan air yang banyak. Bila kita bersuci dengan air yang banyak dengan cara dicelupkan, tidak akan menjadi mustakmal. Bahkan berlaku pula hukum sebaliknya. Air mustakmal ditambah air mustakmal jika mencapai 2 kolah atau lebih, maka air ini menjadi mensucikan. Demikian juga air mutanajis. Jika mencapai 2 kolah atau lebih, sepanjang tidak terjadi perubahan dalam warna, bau, atau rasa, maka air ini menjadi mensucikan atau mustakmal ditambah mutanajis. Demikian juga ketika mencapai ukuran 2 kolah atau lebih dan tidak terjadi perubahan warna, bau ataupun rasa, maka air itu menjadi mensucikan. Artinya mensucikan bisa digunakan untuk bersuci. Dan dari pengertian di atas tadi,
Bagi kita yang hendak membuat bak mandi, alangkah baiknya membuat bak mandi dengan ukuran minimal kulatain. Ini jauh lebih mudah untuk menghindari terjadinya mutan najis dan mustakmal. Dengan ukuran bak mandi yang mencapai kapasitas kulatain atau lebih, atau bak wudhu yang mencapai ukuran kulatain atau lebih, kita bisa bebas melakukan toharoh. Bisa dengan kita celupkan, atau bahkan ketika kita mandi masuk berenang, itu pun tidak jadi masalah, tidak menjadikan mustakmal. Dan ini berbeda dengan air yang kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah ketika digunakan untuk bersuci itu kita harus hati-hati, karena ketika air itu terkena najis jelas menjadi mutan najis. Dan ketika kita bersuci atau berwudu dengan menggunakan air yang kurang dari 2 kolah, sebaiknya dikucurkan, tidak boleh dicelupkan, karena ketika kita bersuci dengan dicelupkan maka air itu menjadi mustakmal. Bisa kita bersuci dengan menggunakan tangan sebagai alat untuk mengambil air, tapi dengan catatan harus dengan niat ghurfah dan dengan syarat kita yakin bahwa tangan kita itu suci. Nah, permasalahannya adalah berapakah ukuran kulatain itu? Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwa ukuran kulatain adalah 500 kati Al-Baghdadi. Ini kurang lebih. Adapun 1 kati menurut Imam Nawawi adalah 128,4/7 dirham. Sedangkan menurut Imam Rafi'i adalah 130 dirham. Ini ukuran bil wazn nih, dalam timbangan. Dan 1 dirham, kami mencoba mencari rata-rata 1 dirham adalah 3,11 gram. Coba kita hitung kira-kira 1, 2, 8, 3/7, pendekatannya 0,5 gitu, dikalikan 3,11 sama dengan per kali dikalikan 500 sama dengan 199,8 kg. Sementara menurut Imam Rafi'i sekitar 130 kali 3,11 sama dengan kali 500, kurang lebih 202 kilogram. Ini ukuran 2 kolah menurut timbangan. Adapun ukuran 2 kolah menurut volume, jika tempatnya seperti kubus, yaitu zira'un warub'u zira'in, 1/4 zira' ngardan wa tulan wa amukan, panjang 1/4 tirok, lebarnya 1/4 tirok, dan tingginya 1/4 tirok. Dan jika tempatnya bulat
disebutkan kafamil bi'ri, seperti mulut sumur, yaitu lebarnya atau diameternya 1 dirok dan tingginya 2,5 dirok. Ukuran ziro adalah ukuran panjang dari siku sampai ujung jari, atau mungkin kalau di Indonesia sering kita kenal dengan ukuran hasta. Karena ukuran ziro setiap orang itu tidak sama, maka beberapa ulama menerjemahkan ziro dengan angka yang berbeda-beda, dan kami mengambil Ngindal Aksarin menurut ulama yang banyak bahwa 1 ziro adalah 48 cm. Jika 1 ziro 48 cm, maka 1/4 ziro sama dengan 48 plus 12 sama dengan 60 cm. Maka untuk volume tempat air yang berbentuk segi empat atau kubus adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 60 cm kali 60 cm kali 60 cm sama dengan 216.000 cm3 atau 216 liter. 1/4 ini 60 cm, ini 60 cm, tingginya juga 60 cm. Dan volume tempat air yang berbentuk bulat seperti silinder berdiri, volumenya adalah Pi kali R kali R kali tinggi. Jika lebar atau garis tengah atau diameter lingkaran ini adalah 1 ziro alias 48 cm dan tingginya adalah 2,5 ziro, itu 48 tambah 48 tambah 24 sama dengan 120 cm. Maka volumenya adalah Pi adalah 3,14 kali ruji separuhnya 48, berarti kali 24 cm kali 24 cm kali tingginya 120 cm. Coba kita hitung. 3,14 kali 24 kali 24 kali 120 sama dengan 217,036 cm. Sama dengan kita bulatkan 217.000 cm3 atau 217 liter. Jadi ukuran kulatain bila dihitung dengan timbangan kurang lebih antara 202 kg menurut Imam Rafi'i dan menurut Imam Nawawi sekitar 199,9 kg. Namun jika dihitung dengan volume yaitu antara 216 sampai 217 liter, dan ini adalah ukuran takriban kurang lebih, artinya
kurang sedikit tidak masalah. Air yang kurang dari ukuran 216 liter berarti termasuk air yang sedikit, ma'ul qalil. Adapun air yang 216 liter atau lebih, ini yang disebut ma'ul kasir, air yang banyak. Dan hukumnya telah disebutkan di atas tadi. Dan dianjurkan bagi kita untuk membuat bak mandi atau bak wudhu dengan kulah atau tempat air yang mampu menampung minimal 216 liter. Lalu bagaimana jika ukuran baknya berbeda? Dan bagaimana pula cara menghitung air agar mencapai ukuran 216 liter ketika baknya berbeda ukuran? Insya Allah akan kita praktekkan pada sesi berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Tekan tanda lonceng dan silahkan berikan komentar kalian untuk menambahi kekurangan-kekurangan dari keterangan kami karena keterbatasan kami. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.